Hi people, I have a good news for you. The double MP4 have a new music. It looks like the table. So, he is a little bit different. The name is The Book is on the Table. Let's play, DJ. I'm sorry, I have a detail for you. Everything is on the table. The book is on the table. Table, table. The dog is on the table. Table, Apa lagi? The cat is on the table. Table, table. The chicken's on the table. Table, table. And everybody's on the table. Table, 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 and everybody's on the table. Cukup. Itu untuk menjawab pertanyaan dari komika asal Flores ya, NTT, Abdur. Di kakak Abdur tuh ada di satu podcast namanya Berisik di Noise, saudara bisa dengar. Jadi si Noise itu datangkan si kakak Abdur untuk melis tuh lagu-lagu apa yang dia suka, dan Abdur ingat ini ini lagu The Book is on the Table, tapi dia tidak tahu judulnya, atau waktu cari di YouTube mungkin tidak ada. Kakak Abdur beta dapat, tinggal cari di YouTube The Book is on the Table, ada tuh lagunya. Baik, saudara. Jadi beta beberapa kali ya, meskipun sebagai seorang yang suka buat podcast, tapi beta juga dengar podcast, dan salah satu podcast yang beta bisa dengar adalah podcast yang eksklusif di originalnya Noise. Mungkin saudara tuh belum tahu apa itu Noise. Noise itu Noice. Noise itu platform konten audio asli Indonesia ya. Jadi isinya itu tentang apa isinya? Isinya itu ada podcast, ada radio, ya, ada juga audiobook, ada juga banyak. Jadi saudara bisa download di Android atau di Play Store atau App Store, itu ada juga. ATP podcast ini juga ada di Noise. Jadi silakan download saudara. Jadi begini, satu podcast yang kita suka dengar tuh namanya Berisik, singkatan. Panjangnya tuh bercanda, isinya musik. Dan yang menarik bahwa di episode 379 di minggu yang lalu itu mereka datangkan Abdur. Kakak Abdur ini kan kita tahu tuh bahwa beliau adalah stand up comedian dari NTT ya. Tepatnya dia orang Larantuka. Tapi dia pernah sekolah di, kita satu alumni Kakak Abdur. Sama-sama dari SMA Negeri 1 Kupang. Wah. Jadi si Berisik, Randika Jamil dan Awe kah? Iya, dengan Awe. Jadi mereka undang Abdur ya untuk bahas soal musik, dan pembahasannya luar biasa menarik ya saudara. Kalau saudara mau dengar silakan dengar saja di Noise ya, Berisik episode 300 berapa tuh? 379 ya, rilis tanggal 13 Januari kemarin. Dan yang menarik saudara, ini judulnya itu Abdur dan lagu enak yang diputar di angkot. Tapi angkotnya, gambarnya kurang sama ya Kakak Abdur dengan angkot yang ada di NTT pada umumnya. Kita lihat ini gambar angkot yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi kalau gambar angkot di NTT itu jenis angkotnya itu biasanya dua merek saja. Ada yang Mitsubishi, ada yang Suzuki. Kalau yang Mitsubishi itu yang T120 yang agak kotak. Sedangkan yang Futura itu yang Suzuki. Yang beta lihat di si covernya Berisik ini Suzuki ya. Ya, ini Suzuki. Lebih kotak daripada T120 sih beta lihat. Tapi oke, itu bukan angkot juga sih, tapi agak beda, itu saja sih.
Nah, yang berikutnya adalah dalam pembahasan itu berpikir ada beberapa hal yang kemudian beta tertarik. Aduh, ini kayak harus beta jadikan episode nih di beta podcast, karena saudara, beta sudah pernah bahas panjang lebar di episode berapa itu beta lupa. Judulnya selera musik. Jadi di situ beta sudah, ya kalau saudara mau dengar silakan dengar. Jadi membahas musik ya. Beta tertarik untuk membahas ulang. Jadi di episode di selera musik itu beta bicara banyak soal dari mana sih referensi musiknya kita. Dan salah satu referensi musiknya adalah dari angkot, saudara, bemo kalau kau bilang ya. Nah, Kakak Abdur juga sudah cerita banyak bahwa musik itu dia dapat dari dua sumber yang besok pernah sebut juga, yaitu dari angkot dan dari tempat acara. Ya, Kakak Abdur sempat mention bahwa tempat acara itu bisa tempat acara ulang tahun ataupun tempat acara CD. Memang benar sih yang Kakak Abdur bilang ya. Jadi di kita tuh kalau ada acara ya sudah barang tentu ada sound system, kemudian ada acara jogetnya, goyang-goyangnya ya. Dan disitulah referensi, salah satu tempat di mana kita mendapatkan referensi-referensi musik yang baru begitu. Nah, tapi beta mau highlight ke bemo, saudara, angkot. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ya, sebenarnya dari mana sih ini para supir nih tahu bahwa musik ini. Kalau di beta punya zaman, ya, beta punya zaman atau saudara yang lain mungkin sama dengan beta, bahwa itu lagi maraknya kaset bajakan, saudara. Kita waktu itu tuh waktu masih zaman kaset pita, ya, itu lagu-lagu DJ yang kayak tadi beta sebutnya lagu DJ kan, lagu remix lah begitu ya. Itu belum terlalu kelihatan ya. Waktu masih zaman si kaset pita. Ya. Tapi ketika bemo tuh sudah mulai ada itu kah? Disc tuh kah? Laser disc kah? Disc. Itu kemudian banyak musik-musik DJ yang kemudian bertebaran di bemo di mana-mana. Dan dari mana asalnya itu beta pun bingung ya. Bahkan Kakak Abdur tuh sempat mention salah satu lagu yang memang waktu itu sangat hits, yaitu dari itu grup dari mana, Ozone judulnya. Kita kurang tahu juga pakai bahasa Latin ya. Nah, itu karena dari kurang tahu dari mana ya, Dan kalau misalkan waktu itu kan belum ada YouTube, mungkin sudah ada YouTube sih, mungkin sudah ada ya. Bahkan tadi lagu yang The Book is on the Table tuh beli lihat di YouTube, diupload 12 tahun lalu, saudara. 12 tahun lalu. Beta kurang tahu juga itu supir-supir tuh dapat referensi musik dari mana. Tapi ya musik itu kita nikmati di bemo dan di tempat acara. Makanya tidak heran bahwa dari listnya Kakak Abdur tuh ada Dragosta Dinte ya, kemudian ada Yo Te Amo tuh kan lagu yang orang pakai dansa tuh kan. Yang beta lihat dua list itu karena lagu itu tidak tahu entah dari mana muncul di bemo, di acara pesta dan seterusnya ya. Dan termasuk The Book is on the Table tadi. Ya. Beta curiga bahwa saudara mungkin ada orang yang menampung lagu-lagu ini. Kan dulu tuh ada Nero tuh kan, mungkin saudara masih ingat program Nero. Jadi kita bawa disk, kemudian orang istilahnya bakar kaset, isi lagu begitu. Kemudian si supir bemo melis begitu daftar lagu yang dia pengen ada di disknya itu atau di kaset pitanya mungkin. Kemudian diputar di bemo ya, di angkot. Dan memang si supir itu kan strategi marketingnya begitu, saudara. Semakin enak lagu yang lu putar, itu bemonya akan semakin rame ya kendaraan lu itu. Beda dengan kendaraan yang lain ya, saudara. Kendaraan lain pun pakai musik sih, tapi saat kampanye saja. Oke, saudara. Kemudian Kakak Abdur tuh sempat singgung soal kulit kaset, ya, kulit kaset.
itu si Randika Jamil dan si Awe sempat tertawa. Kulit tuh bukan kaset, kulit tuh ya kulit manusia atau apa. Tapi memang kami itu sebutnya kulit kaset ya. Ini kawan saudara yang mungkin lu yang di luar NCT tidak tahu, kaset CD itu kan ada di punya apa tuh kertas tuh kah yang diselip di cover depan dan belakangnya. Nah itu kami sebut kulit kaset. Kalau untuk disk, kalau untuk misalkan kayak kaset tape kan ada kulitnya juga kalau lu beli kaset asli. Tapi ada juga kalau kaset tape sih banyak juga bajakan yang ada kulitnya juga. Itu kami sebutnya kulit, saudara. Jadi waktu podcastnya si Berisik, si Randika Jamil dan Awe bingung kulit kaset itu apa. Nah, itu penyebutan kami untuk kulit kaset. Dan memang untuk yang bajakan, untuk yang kaset CD ya, itu difotokopi. Ya. Ada yang di print sih, tapi ada juga yang difotokopi. Dan di masa itu, saudara, banyak toko-toko, bukan toko. Kalau yang beta ingat di Kupang tuh ada beberapa toko musik, ya, toko musik, toko kaset musik ya. Beta masih ingat ada Karangjaya yang sudah runtuh. Kalau saudara yang di LLBK, yang di kalau kau mau menuju Taman Kota kah, di lajur kiri itu ada bukan Karangjaya. Ada satu toko di situ yang karena ombak mungkin ya dia runtuh ke bawah. Ya runtuh ke bawah lah, masa kemana. Kemudian ada Karangjaya. Karangjaya itu sebelah kanan. Setelah parkiran yang luas itu. Ya, di sebelah sana. Lewat Pasar Senggol lagi ya. Itu ada satu toko kaset namanya Karangjaya. Kemudian kalau lu di Kuanino ya ada Duta Musik dan seterusnya. Itu yang tidak menjual kaset bajakan lah. Tapi kalau di sekitar Terminal Kupang, kemudian dulu masih ada Taman Kota, kemudian di lajur-lajur Karya Subur situ, itu Pasar Senggol, banyak sekali toko-toko, bukan toko sih, lapak-lapak lah biasa bilang begitu ya, lapak-lapak yang menjual kaset bajakan. Di masa itu, kalau lu masih ingat, itu banyak sekali. Dan kita referensi musiknya dari situ, saudara. Kalau beta tidak pernah beli, ya bukan bilang, wih, sombong sekali tidak pernah beli kaset kaset bajakan. Tidak, beta tidak pernah beli kaset CD bajakan ya. Beta semenjak SMP ya, itu beta sudah beli kaset tape yang asli. Karena beta ingat itu di beta kelas berapa itu, kelas 2 atau kelas 3 SMP, itu bapak saya itu bapak tuh beli tape deck untuk beta sebagai hadiah karena beta ranking waktu itu. Bapak beli tape deck merek apa waktu itu ya, Polytron, yang 2 pintu dan ada radionya. Dan karena ada tape deck itulah makanya beta kemudian beli kaset tape. Ada beta kolisi Linkin Park lengkap, kemudian beta Queen lengkap, apa lagi, Carlos Santana ada, pernah beli, Blink-182 pernah beli, kemudian Super One Is Dead lengkap, meskipun ada teman yang pinjam belasan tahun yang lalu dan sampai saat ini belum kembali. Banyak lah yang kaset yang beta beli, tapi referensi musik itu dari situ. Tapi yang kakak Abdur jelaskan itu yang benar, saudara, bahwa di kota Kupang referensi musik kami itu dari toko-toko kaset bajakan itu, ataupun mungkin ada yang bakar secara liar. Nah, itu dulu, saudara. Sekarang kan ya, sudah ada platform musik banyak, nampaknya orang juga sudah mulai meninggalkan lagu-lagu itu kan mungkin tersedia di YouTube, Spotify, YouTube musik dan seterusnya. Nah, kemudian kakak Abdur juga sempat menyinggung soal radio, saudara. Radio yang menyetel lagu yang tidak hits. Tapi kakak Abdur di sini beta agak tidak setuju, ya, karena beta pendengar radio yang militan. Ya, itu beta pernah buat juga episode bahas tentang radio di Kupang. Mungkin
bisa dengar di judulnya itu Radio Saluran Pemersatu. Jadi kalau beta mau tahu hits, justru beta dengar radio, ya. Karena harus diakui bahwa memang skena musik kita tuh tidak berkembang semilitan Bandung mungkin, atau Jakarta, atau mungkin Makassar, atau Surabaya, dan beberapa kota besar yang lain. Kita tidak seperti itu. Makanya lapak-lapak musik itu sangat memengaruhi referensi musik kita sih, dan bemo, tempat acara, dan seterusnya, ya. Dan radio menjadi, kalau beta, radio menjadi tempat untuk beta bisa mendengar musik-musik yang baru. Beta masih ingat Dewa 19, sonde, waktu itu Dewa saja, album yang lagu Pupus itu beta dengar pertama di radio, dan heavy rotation sekali waktu itu, ya. Dan memang sih, kalau kita, mungkin yang beta harus highlight, mungkin yang beta setuju dengan Kak Abdur adalah radio di NTT, di Kupang, bukan NTT, Kupang, ya, tidak memberi ruang yang banyak untuk musik-musik indie, ya. Itu benar. Tidak memberi ruang yang banyak untuk musik-musik indie, ya. Makanya kalau kita lihat list dari 5 list yang Kakak Abdur buat di episode dengan Awe dan Randika Jamil, itu memang tidak ada musik indie, saudara. Tidak ada satupun, ya. Bahkan Randika Jamil dan Awe pun kemudian bingung dengan referensi musiknya si Kakak Abdur. Tapi Kakak Abdur tuh jujur loh, beta akui. Karena begini, ada orang yang selera musiknya itu begini. Ada yang bilang bahwa lu adalah apa yang lu dengar, begitu. Tapi Kakak Abdur tuh jujur sekali dengan musik yang dia berkembang dengan itu yang beta salut. Karena ada yang sukanya lagu kayak Dragostea Dinte, ya, kayak yang tadi Yote Amo misalkan. Lu beta pun begitu, saudara. Beta berkembang dengan lagu-lagu itu, ya. Telinga sangat akrab dengan lagu-lagu itu. Tapi ketika ditanya, oh, saya tuh dengarnya ini loh, saya dengarnya tuh Metallica, saya dengarnya itu Korn, atau saya dengarnya itu apa, pokoknya yang ribet-ribet loh, supaya dianggap wah luar biasa nih, luar biasa. Tapi Kakak Abdur sangat open, sangat jujur dengan keadaan, dan itu bagus Kakak Abdur, ya, bahwa Kakak Abdur menggambarkan bahwa kita tuh memang begitu di Kupang waktu itu, ya. Nah, musik indie kurang diberikan ruang di si radio-radio yang ada di Kupang waktu itu. Ya, makanya jangan heran ada lagu seperti Dragostea Dinte tadi, ya. Lagu yang ketika Awe dan Randika Jamil tanya, ini artinya apa? Kakak Abdur bilang, kami tidak tahu. Memang betul kami tidak tahu artinya, ya. Tapi kami menikmati beatnya, kami menikmati iramanya. Itu yang kami nikmati, bukan arti lagunya, ya. Misalkan Yote Amo pakai untuk dansa, atau Dragostea Dinte pakai untuk joget dan seterusnya, dan The Book is on the Table tadi, ya. Ya, tapi oke, itu bukan suatu masalah. Musik itu kan kita nikmati. Nah, dan bagaimana sampai lagu indie itu bisa sampai di skena, bukan skena, di lingkungan kita. Kalau beta, kasusnya itu beta mulai baru mengenal, misalkan beta baru dengar pertama ERK, ya, satu band yang Kakak Abdur sebut juga bahwa sekarang band Indonesia yang dia paling suka adalah ERK. Sama Kakak Abdur, beta pun fans berat ERK. Beta sudah nonton konsernya dan seterusnya. ERK, Efek Rumah Kaca, beta dengar pertama tuh sekitar 2011. Itu pun dari hasil download dari internet, ya. Download liar lah, seperti itu, ya. Artinya begini, ketika beta bersyukur sih, saudara, bersyukur bahwa beta punya kesempatan itu untuk menjelajahi internet dan mendownload lagu-lagu indie. Kalau waktu itu beta tidak sampai di tahap itu, berarti beta sampai sekarang mungkin belum kenal ERK misalkan, atau Goodnight Electric, atau misalnya The Adams, atau White Shoes and the Couples Company, ya, dan seterusnya, ya. Dan mungkin yang sekarang dikenal misalkan Bara Suara misalkan, atau Danila misalkan, atau yang judulnya 420. Saya tidak band indie yang paling saya tidak suka. Entah kenapa saya tidak suka. Jangan tanya kenapa.
Oke. Jadi musik indie itu banyak yang tidak kenal. Makan begini, kalau misalkan saya tuh kah, beta tuh kah, kalau misalkan teman-teman di lingkungannya beta tanya, lu ada dengar lagu apa sekarang? Beta sebut misalkan apa? Moka. Nah itu orang ini Moka nih bukan nama roti, itu nama band loh. Kemudian sebutkan misalkan The Adams atau itu, kadang teman-teman di Kupang tuh tidak tahu. Karena apa? Karena memang ya konsumsi musik kita belum sampai di sana begitu. Ya karena terbatas dalam ruangnya, tidak ada ruang untuk mereka seperti itu. Kemudian ada menarik juga bahwa di episode berisik itu antara Abdur, Randika Jamil dan Awe, di terakhir kakak Abdur minta satu lagu, yaitu beta lupa penyanyi namanya siapa kakak Abdur, tapi judulnya Antara Nyaman dan Cinta. Nah ini juga membuka, beta perlu jelaskan juga bahwa untuk skena timur, ya beta sebut skena timur, lagu-lagu seperti ini memang dulu tuh berkembang sekali, saudara, di luar lagu-lagu arus utama ya, dan juga lagu-lagu yang beatnya membangkitkan selera seperti itu, lagu jedak-jeduk ya. Bahkan sampai sekarang saudara, lagu-lagu irama Ambon, kemudian lagu-lagu dari Makassar, dari ya itu kita berkembang dengan lagu-lagu itu. Misalkan dulu ada Dodi Latuhar Hari ya, ada juga penyanyi-penyanyi yang lain. Itu juga menjadi suatu konsumsi, satu asupan musik buat kami waktu itu ya, bahkan sampai sekarang juga. Tapi beta perlu tambahkan sini saudara, bahwa kemarin beta baru menghadiri sebuah acara ya. Acara yang bukan acara pesta, tapi ini lebih pada acara syukuran ya. Dan isinya ini tidak ada orang tua, anak muda semua. Oke, beta hadirkan, beta diundang, beta datang, duduk, dan sambil kita bercengkrama, anak-anak muda ini ya, beta sebut anak muda itu usianya paling tinggi mungkin 23. Mereka menyetel musik, dan yang beta amati, beta duduk sambil beta berpikir, anak-anak ini kemudian memutar musik rata-rata tuh R&B, saudara. R&B, kebanyakan mereka putar lagunya Mukarakat. Ada juga yang dari Papua, ada juga dari Ambon dan seterusnya. Dan yang menarik adalah beta kemudian mengamati bahwa oke, sekarang tuh anak-anak lebih suka musik R&B loh. Dan skenanya sangat berkembang di wilayah timur. Kenapa beta bisa bilang sangat berkembang? Karena beta pantau misalkan di TikTok misalkan, itu di Papua saja ada battle rap itu saudara, di Papua. Beta kurang tahu tepatnya di mana. Kalau saudara yang tahu, teman-teman di Papua Barat yang dengar podcast ini bisa komen beta di IG atau di mana. Kemudian di skena NTT pun, di wilayah NTT pun berkembang juga lagu-lagu yang bisa dikatakan R&B juga, karena ada yang bilang itu lagu sako-sako ya, lagu yang slow tapi ada muatan rapnya. Kemudian ya beta lihat misalkan pionirnya kita sebut saja Mukarakat lah. Beta sangat respect dengan Mukarakat, bisa membawa skena musik timur ini sampai di, bahkan kemarin di AMI Award Anugerah Musik Indonesia itu masuk nominasi tuh Mukarakat, dan juga yang dari Ambon. Luar biasa. Jadi apakah salah jika skena R&B ini berkembang di wilayah timur? Kita pikir bukan sebuah kesalahan, saudara. Karena mungkin begini. Oke, jangan lu membatasi diri bahwa yang berkembang tuh harusnya skena ini dong, band dong atau apa. Tapi menurut beta musik rap itu kalau sudah berkembang seperti ini, ya yang punya bakat di situ kembangkan terus. Supaya apa? Supaya ini menambah referensi musik kita tuh kak. Gitu. Jangan paksa harus format band. Tidak harus. Pokoknya Mukarakat sudah menunjukkan jalan yang bagus, ya. Menunjukkan jalan yang bagus bahwa oke, kita nih bagus di sini loh, gitu. Ya. Secara generalnya begitu, saudara. Beta tidak mau membandingkan antara
lu harus skena band, lu harus format band, lu harus format solo, lu harus format duet, atau lu harus grup. Saya pikir itu bukan suatu batasan dalam bermusik. Lu punya bakat di mana, lu kembangkan di situ saja. Dan menurut beta si format R&B ini dalam format grup itu ya perlu kita kembangkan. Tunjukkan bahwa kita pun bisa bermusik. Ya, karena memang sejarahnya kan kita tuh kan banyak band yang lahir dari wilayah timur ya. Bahkan di Ambon itu sudah jadi warisan budaya itu musik. Nah, jadi itu sih. Beta kayaknya harus kasih judul episode ini Selera Musik 2.0 karena ini kedua kalinya beta bicara musik yang berkembang di wilayah-wilayah kita ini ya. Episode itu juga menjadi salah satu episode yang banyak didengar ya oleh Basudara. Terima kasih Basudara. Dan untuk menutup episode ini Bang Abdur tuh lagi show ya. Semoga sukses show-nya. Dan kenapa tidak datang di NTT ini? Ternyata dijawab juga di podcast bersama Randika Jamil dan Awe itu bahwa untuk show di luar Jawa itu mahal. Ya, kalau ada sponsor nanti mereka bisa datang buat show di sini. Beta sih rindu sih beberapa komika yang dari timur ya. Entah itu Ari Kriting, entah itu Kakak Abdur, entah itu siapa lagi. Mamat Alkatiri ya, yang dulu buat podcast dulu mereka podcast yang hanya 9 atau 10 episode itu namanya ini Paham Podcast Harga Mati. Kenapa tidak diteruskan tuh kakak dong? Kenapa tidak diteruskan itu podcast yang asik tuh podcastnya ya, tapi tidak diteruskan ya. Kakak mereka yang komika dari timur, cobalah buat show entah di NTT kah, di Ambon kah, di Papua kah, di mana, intinya di wilayah timur nih kah. Misalkan bisa tur keliling Flores kah. Di Flores itu kan ada beberapa kabupaten, atau di Sumba kah, di Pulau Timur kah, di Alor ada Roti, ada Sabu ya. Cobalah datang sekali-sekali hibur kami nih di tanah asal kakak mereka. Oke. Saudara, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih yang sudah dengar. Cheers.